Shalom. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Ini hatiku menyembah, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, 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 haleluya,
terima kasih dan syukur Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dan hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran renungan pagi hari ini, renungan kebala ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan pengertian kepada kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Yosinta, Bu Foni, Bella Anastasia, selamat pagi Xiao Chen, Budi Uwe, Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi, CCMI, Rima, Anton, semua yang sudah bergabung, Bu Lasma. Selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar kembali. Selamat pagi Esther, Sepsi, Anton, semuanya yang di YouTube. Selamat pagi pula. Nah, kita sampai ke kunci yang ke-9 ya. Tinggal satu kunci lagi, besok selesai untuk Gospel of Blessing. Kunci yang ke-9 adalah memberi. Kok aneh ya, wong kekurangan kok tambah disuruh memberi ya. Mungkin Anda hari ini mengalami kekurangan ya, tetapi justru kunci untuk hidup berkelimpahan itu adalah memberi ya, memberi kepada orang lain. Kita baca Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Luar biasa ya. Ya. Pada umumnya orang ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang ia kerjakan ya. Mendapat untung lah, mendapat kelebihan lah ya. Apabila seseorang mulai memberi ketimbang ia menerima, maka ia akan sukses. Berkatilah sesama dan carilah Tuhan, maka segala berkat yang Anda perlu dalam hidup ini akan ditambahkan kepadamu. Hukum memberi itu tak pernah gagal ya. Berilah maka engkau akan diberi. Orang dapat menghalangi Anda mengumpulkan uangnya, tapi mereka tak dapat menghalangi Anda ketika Anda memberi. Anda akan jadi pahlawan kalau Anda memberi. Anda akan menjadi seorang yang berpribadi terpuji kepada sesama kalau engkau bermurah hati kepada mereka. Kita harus melayani Allah dan manusia bukan karena kita mengharapkan imbalan, tapi karena itu adalah kebenaran dan telah menjadi sifat kita ya. Sifat orang Kristen satu hal yang perlu dicatat, yaitu gampang memberi ya. Sesama kita akan membantu nanti untuk meraih kesuksesan kita. Ketika kita ini gampang untuk memberi, maka orang juga akan menolong kita dalam kita meraih kesuksesan. Mungkin seseorang akan memperhatikan bagaimana mendapatkan uang yang berlimpah ya. Yang lain membukakan pintu kesempatan. Yang lain akan menolong kita tatkala kita dalam kepicikan. Kalau kita diberkati secara materi dan rohani, berilah untuk membantu orang lain dan suplai kita tidak akan berhenti ya. Kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12.
Inilah kunci bagaimana kita hidup berkelimpahannya. Memang rasanya kontroversial. Kita mungkin saat ini paceklik kekurangan, tetapi harus menabur dan memberi. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. 2 Korintus 6 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. ayat 6 sampai 12. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan dipercaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Amin. Amin. Jadi memberi itu juga suatu bentuk ucapan syukur kepada Allah ya. Ketika kita diberkati, kita memberi, itu wajar ya. Karena kita memberi dari kelimpahan kita. Tetapi ketika kita juga dalam segi kekurangan, kita mau berbagi bersama orang lain, ingat janda di Sarfat ya. Ketika ia bilang, aku sudah tidak punya stok makanan lagi ya, hanya tinggal ini yang kita akan makan, tepung dan garam sedikit dan minyak sedikit. Kita setelah itu mati kelaparan. Dan ia membuatkan makanan terakhir itu kepada sang Nabi Elia ya. Dan dia pikir besok matilah kita karena nggak ada makanan lagi. Tetapi herannya itu justru tepung dan minyak itu tidak habis ya. Jadi kita ini kalau memberi tidak akan kehabisan. Percayalah itu. Amin. Karena Allah tidak pernah berhutang. Memberi minum segelas air saja itu diperhitungkan. Apalagi memberi makan ya. Ketika saya mau memberi makan ya kepada umat ya, setiap Kamis saya memberi apa itu namanya makan malam bersama ya di doa lawatan. Saya tidak pernah kekurangan makanan ya, di meja selalu ada makanan. Kita belajar memberi. Saya katakan sama suami saya, tidak apa-apa, saya akan memberi makan orang-orang yang kekurangan makan. Guru-guru, siapa saja yang perlu makan, saya kasih makan ya. Dan saya tidak pernah kekurangan makan. Walaupun itu kadang-kadang nggak ada uang ya, tapi ada saja berkat untuk dimasak, untuk diberikan. Jadi faktor memberi tidak usah menunggu kaya raya ya, tapi itu niatkan hati yang mau memberi. Kalau orang berkelimpahan tetapi ia pelit, sekredit dan medit, didit semua ya. Memang ia tidak masalah ya karena dia berlimpah-limpah uangnya. Tetapi Tuhan melihat hati kan. Ini hatiku, tadi kita nyanyi ya. Hendaklah masing-masing memberi
memberikan menurut kerelaan hatinya. Jadi ia tidak rela, kalau sedikit pun ia tidak rela untuk berbagi berkat ya. Maka suatu hari nanti dia akan merasakan bahwa memberi itu adalah lebih baik daripada menerima. Tuhan pasti akan mengajarkan hal itu. Maka dari itu kita ini memberi kepada orang lain bukan dengan hitung-hitungan ya. Oh, saya memberi dia memancing gitu ya. Saya dapat apa? Saya dapat, nanti saya pasti dapat lebih banyak gitu ya. Tetapi ketika engkau merelakan memberi dengan sukacita ya, seringkali kita memikir ya, berpikir, aku memberi dia, wong dia itu sudah kaya ya, nanti aku dihina atau percuma nanti dibuang-buang. Sebetulnya itu kita tidak perlu memikirkan reaksi orang yang kita beri ya. Terserah mau dibuang kek, mau dihambur-hamburkan kek, tidak masalah. Yang penting hukum memberi itu tadi sudah kau lakukan. Kadang-kadang anak-anak tidak mau memberi kepada orang tua karena merasa orang tuanya nanti kalau diberi uang diberikan lagi kepada orang lain ya. Di gereja, ditabur, atau diberikan kepada anak yang perlu dibantu gitu ya. Jadi saudara yang lain itu marah. Nah, dikasih uang kok diberikan sama si adik atau siapalah gitu ya. Tetapi kamu kan sudah melakukan hukumnya gitu ya. Soal nanti masalahnya itu biar Tuhan yang ngurus gitu ya. Dikelola bagaimanapun keuangan Mau itu dihabiskan satu hari, diberi dihabiskan langsung ya, terserah dia yang bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap pemberian-pemberian tugas kita memberi kita. sudah selesai. Ya itu Pak Kem ngomong tugas kita memberi sudah selesai. Kita ini ditugasi memberi, sudah kita laksanakan gitu ya. Terserah mereka yang mau hambur-hambur atau mau membayarkan kepada kebutuhan orang yang membutuhkan dan sebagainya, itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi urusan kita sama Tuhan sudah lunas, yaitu kita sudah memberi. Jadi seringkali kalau saya sudah memberi, bahkan di Alkitab kan ngomong ya, kalau kamu memberi tangan kiri, tangan kanan jangan tahu. Itu artinya apa? Nggak usah gembor-gembor. Tetapi juga artinya apa? Sudah, kalau sudah kamu beri ya sudah, kamu nggak mau tahu gitu ya. Mau diapakan pemberian itu. Kadang-kadang mungkin, waduh, sudah tak kasih, kamu sia-siakan. Sudah, aku nggak beri lagi. Ada enggak perasaan gitu? Iya, kadang-kadang kita sudah memberi pada gereja kan, tapi kita masih kepingin tahu diapakan ya uang saya tadi oleh gereja ya. Kalau kepengen tahu, Nah itu ya. jadilah bendahara. Bendahara gereja kita ya. sudah berikan pada gereja, sudah terserah bendahara dan mengurus gereja mau bagaimana cara mengurus keuangan itu ya sudah, pokoknya tugas kita diperintahkan Tuhan untuk memberi, ya kita memberi dengan sukacita, dengan rela hati tadi. Ya ada juga yang keliru ya dalam memberi gereja, nanti kalau dia keluar diminta lagi. Ada loh itu saudara ya. Saya juga berpikir gini, ini maksudnya apa gitu loh ya. Memberi gereja itu kan memberi kepada Tuhan. Soal pendetanya nanti menghambur-hamburkan, nanti pendetanya pakai untuk keliling pelayanan misi, ya tanggung jawab dia sama Tuhan. Ya, bukan berarti kita nak kontrol keuangan gereja, bukan seperti itu. Tetapi gereja pasti punya pos-posnya lah, punya anggaran ya. Jadi tidak usah khawatir bahwasanya nanti dihambur-hamburkan. Oh, dibuat pendetanya beli rumah, ya nggak mungkin lah. Karena ada ADART-nya gereja ya kan, seperti itu. Ada demikian ini. Ada satu pos di gereja yang membutuhkan dana ya, terus ada jemaat yang memberi pada pos untuk pendanaan di gereja itu, dan kebetulan keuangan itu dipegang oleh pendeta, dan pendetanya dia bilang ya uangnya itu saya pakai, dan saya sudah bilang sama orangnya yang memberi tadi itu. Jadi, dan saya katakan loh,
orang itu kan sudah memberi pada gereja. Itu kan keuangannya gereja sudah, bukan uangnya dia lagi kan. Ngapain kita harus bilang sama orangnya kalau uangnya itu dipakai gitu. Kamu harus sebetulnya kan harus lapor pada bendahara gereja untuk dipakai tadi itu, bukan kepada orangnya lagi. Jadi salah lapor. Kepada orangnya lagi, karena orangnya itu sudah memberi, itu sudah haknya gereja gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kita dalam Salah praktek itu salah ya. Ada penyelewengan. Ada pembenaran itu. Jadi memang jadi bedakan ya antara yang memberi dan yang menerima. Yang memberi dengan sukacita. Yang menerima seharusnya harus mengelola apa yang diberikan itu. Misalnya kita membutuhkan makanan, ya harus diberikan makanan. Makanya sekarang ini sedikit menyimpang ya, tapi ini kasus-kasus yang menyebabkan orang nggak mau memberi, menyebabkan orang malas memberi. Seperti kasus-kasus misalnya diberikan dalam bentuk mentahan ya, dana untuk ini dan itu diberikan dalam bentuk mentahan. Ternyata tidak dipakaikan semua yang sesuai kebutuhan, tetapi dipotong ya. Untuk ini dan itu dan anu ya, sebetulnya itu kalau disepakati bersama oleh yang terkait itu sih tidak masalah. Tetapi kadang-kadang seseorang seenaknya sendiri, oh ini kan hak saya, merasa haknya. Nah ini merasa hak itu kita harus rubah ya. Kalau kita memberi kepada Tuhan, memang itu haknya Tuhan. Tetapi ada tim keuangan yang mengelola, begitu kan. Misalnya satu badan minta sumbangan, nah didapatkan, maka badan tersebut harus bertanggung jawab atas sumbangan tersebut, kan seperti itu. Kalau pemberian secara pribadi sebetulnya juga harus bertanggung jawab atas tadi permintaan bantuan itu ya. Kalau untuk sekolah ya sekolah, kalau untuk makan ya untuk makan gitu ya. Bukan nanti untuk sekolah terus dibayarkan hutang ya. Saya sampai ketawa ya kalau Pak Jokowi kasih sepeda, kasih uang bantuan itu di televisi itu saya lihat, terus ada nenek-nenek dikasih bantuan 2 juta, terus ditanya sama Pak Jokowi, nanti buat apa ini Mbah? Jadi dia ngomong, masalahnya itu kan sebetulnya untuk jaduk ya, jatah hidup, tetapi dia ngomong gini, untuk bayar hutang katanya. Ya Mbah ini apa itu jujur ya, mungkin dia hutang sama warung untuk makan sehari-hari ya, sebetulnya ya sama aja gitu ya untuk jaduk, tapi dia ini bukan untuk jaduk yang ke depan, untuk jatah hidup yang sudah dilalui gitu ya. Ya itu urusannya dia toh. Pak Jokowi juga nggak minta balik toh 2 jutanya itu ya, tapi saya kepengen ketawa gitu ya. Kadang-kadang kita membantu maksudnya untuk yang ke depan, tetapi dia, waduh ada uang ini untuk yang sudah dilalui ya. It's up to you ya, pokoknya kita sudah memberi gitu ya. Jadi disitulah antara pemberi dan penerima. Penerima bertanggung jawab kepada Tuhan, harus mengelola dengan baik, teristimewa untuk dana yang besar ya, harus dikelola dengan bijaksana. Kemudian sang pemberi sudah tidak usah memikirkan apakah ini nanti menjadi manfaat atau tidak. Jika itu dinas kedinasan ya paling minta laporan ya. Makanya terus di negeri kita ada KPK segala macam, sebab ini nanti benar apa enggak dilakukan dengan proposalnya atau tidak. Nah inilah, ini apa itu ya, efek-efek atau lika-liku dalam hal memberi kepada orang lain. Yang penting kita ini tulus ikhlas ya. Kita memberi baik itu kepada pribadi, kepada kedinasan, kepada apalagi lembaga-lembaga, salah satunya gereja ya. Jadi jangan juga seperti tadi sudah menabur memberi terus karena dia merasa tidak cocok sama kehidupan di gereja itu terus diminta balik atau berkata-kata ya, atau apa itu ngundat-ngundat, dalam bahasa Jawanya ngundat-ngundat itu apa ya? Nggak tahu kok bahasa Indonesia ya itu. Nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa itu mengundat-ngundat itu.
Oh itu dulu kursi itu saya yang beli. Oh itu dulu TV itu saya yang beli. Tetapi begini, begitu, begitu. Nah itu nggak perlu. Sebab apa? Nanti berkatnya itu tidak akan kembali ke kita ya. Berkatnya hilang. Tertahan atau boros, bocor ya. Berlalu begitu saja, tidak kembali kepada kita, tidak nyentel gitu ya. Kalau sudah memberi, ya sudah diikhlaskan. Ya kadang-kadang hati itu tidak mangkel ya. Pernah kita memberi bantuan beasiswa ya kepada seseorang dan ternyata dia tidak mau kerja ya karena ada masalah-masalah yang secara karakter itu perlu dia dibangun gitu. Terus saya pikir loh lah ada apa ya dulu kita nyekolahkan kalau dia akhirnya duduk di rumah ngegame aja, ini kan parah ya. Bagaimana ini tanggung jawabnya? Saya sendiri merasa apa ya, kita kan diberi berkat untuk ditanggung jawabi toh oleh Tuhan ya. Kita diberi berkat kan oleh Tuhan dan kita menyalurkan berkat itu. Kalau berkat itu tidak sampai sasaran, miss the target, ya kita jadi kecewa apa enggak? Kecewa. Tetapi saya juga enggak kapok untuk membeasiswai orang ya. Sampai hari ini surat masuk untuk permintaan beasiswa banyak di meja saya ya. Kalau mau ngecek tuh lihat mejaku penuh dengan permintaan perpindahan dari BPJS ke KIS karena harus melunasi dulu BPJS itu ya. Jadi gereja harus memberi. Nah saya harus mempertimbangkan dengan baik agar tidak salah memberi ya. Kemudian beasiswa ya, orang tua yang mulai merintis kerja, orang tua yang sakit-sakitan nggak bisa kerja tapi anaknya banyak. Nah itu semua ada di meja saya ya, berkas-berkas ini mau sekolah gimana dan bagaimana ya. Ya sudah taruh aja, mau sekolah mana taruh aja, nanti Tuhan pasti menyediakan ya. Amin. Saya pun tidak bisa memutuskan apakah saya mengcover semua atau tidak ya. Bahkan yang mengerikan lagi yaitu besok harus bayar, sekarang harus ada uang lah ini. Ini kan pemaksaan ini kan penodongan. Saya sampai ngomong gini. Loh kok enggak kemarin ya? Ngomong gitu. Kan kita bisa mempersiapkan loh. Kalau besok tuh saya harus hari ini juga mempersiapkan dana, itu kan saya bukan bank ya. Sedangkan bank saja perlu apa itu? Ya, perlu survei ya. Perlu survei, perlu ditata dulu keuangan. Diperiksa dulu dan sebagainya ya, gitu itu modelnya manusia ya. Tapi ya saya ketawa aja nggak apa-apa. Istilah sadek saknyet sat ya. Kalau kerja nanti dulu, tapi kalau kita butuh uang harus sekarang ya, harus malam sekarang, ini harus sekarang. Kapan perlunya? Sekarang ya. Jadi saya sampai aduh Tuhan, besok lusa aja. Ini modelnya anak-anakmu ini unik-unik ya. Ya sudahlah, apa yang saya bisa bantu ya saya berikan, yang saya belum bisa bantu ya tunggu gitu ya. Kan juga sekolah nggak akan memecat langsung, paling tidak boleh ujian ya, nanti remedi ya. Yang repot juga sekolah juga kan. Oh Pak Yusak nulis mengundat-undat, mengungkit-ngungkit pemberian permasalahan di masa lalu. Iya, seringkali sanak saudara geger karena undat-undat ya. Siapa di sini yang kasih saudaranya apa sepatu atau tas atau apalah baju gitu? Balik no. Kalau gegeran kembalikan itu, kembalikan. Ya itu manusia ya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah loh ngungkit-ngungkit. Tuhan itu memberi kita selalu baru setiap hari. Amin. Amin. Nafas, tidak pernah ya nafas bekas dikasih ya. Aku tidak bisa bayangkan kalau kita menghirup nafas bekas kita itu baunya ya apa. Iya kan? Tapi selalu dihembuskan nafas itu selalu dikasih baru fresh ya. Berkat Tuhan setiap hari selalu baru, tidak pernah yang kemarin. Amin. Iya, ingat mana surgawi turun jam 3 pagi. Iya. Tapi jam 6 siang sudah lumer, sudah bosok ya. Besok dikasih lagi gitu ya. Iya kan? Kita makan nasi tidak bisa disimpan kan? Besok sudah basi.
Ya akhirnya ada teknologi dimasukin freezer, tapi tidak fresh kan. Tuhan memberi itu fresh. Amin. Jadi hari ini kunci yang ke-9 adalah memberi kepada orang lain. Jangan pelit-pelit, supaya kamu hidup dalam kelimpahan, dalam gospel of blessing. Amin. Bukan dari gospel dari neraka ya, bukan ya. Bukan kita mencari uang itu dari apa ya, mengintimidasi ya, atau menjarah atau merampas, tidak. Tetapi kita ini anak-anak Tuhan, sebelum berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan itu sudah menyediakan. Ya, pernah enggak gitu? Masih batin, lu kok dapat ya? Ya, itu masih batin, masih berkata-kata dalam hati, aduh Tuhan, enak ya kalau aku makan capcay hari ini. Tahu-tahu ada bel pintu ting-tung, ada kiriman capcay. Nah, ini nantikan ya kiriman-kiriman di rumahmu. Kalau yang catering ya pasti dikirim gitu ya. Tetapi kan kalau enggak menyangka, terus ada cantelan. Jadi habis siaran ini lihatan pagarmu ya, ada cantelan makanan di situ ya, sesuai dengan saya kirim makanan, saya permintaanmu ya, dalam hati tapi ya. Nah itu loh Tuhan ya, sekecil apapun itu Tuhan menyediakan. Amin. Saya tutup dengan kesaksian yang ya sebetulnya lucu, tetapi ini saya ingat sampai sekarang, yaitu ketika saya menemukan sebuah peniti ya di tangga naik kantor. Ya peniti, apa sih artinya sebuah peniti? Tidak ada artinya. Tetapi saya pungut peniti itu karena saya pikir nanti membahayakan orang yang jalan. Akhirnya saya simpan peniti itu. Nggak taunya saudara, di siang hari itu kaitan daripada celana panjang saya itu putus ya. Kadang-kadang kita pakai kan belum putus, tapi siang hari makan terus putus ya. Karena ada pemekaran. Terus saya pikir begini, wih, Tuhan itu luar biasa ya. Kaitan celana yang putus saja Tuhan tahu ya. Sehingga saya disuruh ngambil peniti itu. Kalau enggak ada peniti itu ya, kan melorot ya saudara. Itu yang saya mengerti. Hal kecil pun ya, Tuhan ngomong selai di rambut, selai rambutmu pun itu tidak akan gugur kalau tidak atas kehendak Tuhan. Ya maksudnya ini kan kayak apa, kayak peribahasa gitu ya. Tetapi maksudnya itu Tuhan tahu ya, Tuhan tahu isi hatimu. Engkau lagi bersedih, engkau lagi bersuka, engkau lagi mau cari hutangan, engkau lagi pusing tidak bisa bayar uang sekolah, engkau lagi mau usaha baru tidak punya modal, engkau lagi hidup berkelimpahan tapi nggak tahu mau disalurkan kemana. Tuhan tahu, Tuhan akan menuntunmu. Amin. Amin. Ya itu tadi kisah sebuah peniti. Akhirnya saudara-saudara, kita betul-betul harus kembali lagi ke 8 kunci yang lain tadi. Apakah saudara sudah lakukan atau belum ya, supaya gospel of blessing ini terjadi dalam hidupmu. Yang pertama adalah kelimpahan itu adalah kehendak Allah. Itu percaya aja ya. Allah itu menghendaki Anda berkelimpahan, bukan hidup miskin. Kedua, jadikan Allah sebagai partner dalam kehidupanmu. Apakah engkau jalan sendiri, nyeluwono nggak karuan, atau tanya Tuhan ya, partnermu. Yang ketiga, bekerjalah pada pekerjaan yang dikehendaki Allah, bukan pada pekerjaan yang kau kehendaki. Kalau aku menghendaki pekerjaan itu jadi pelukis, saudara. Bisa ngelamun, bisa ke tempat-tempat yang indah, pakai bawa kanvas, bawa cat minyak, terus melukis itu. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Masih ada itu kanvas, kuas, cat mungkin sudah expired ya. Tapi nggak pernah bisa gitu ya. Setengah jadi nggak selesai. Ada yang setengah jadi sudah, tapi nggak selesai. Nah, milikilah iman dari Allah ya. Miliki iman ya. Kalau kita kerja nggak punya iman, ya nggak bisa kerja. Kadang-kadang saya membuat kue itu banyak. Terus saya berpikir juga, ini siapa yang beli ya?
Tapi saya percaya kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Nah, tiba-tiba semalam ada orang yang borong ya. Cukup satu orang memborong semua 37 biji. 37 kue ya. Puji Tuhan, saya kan enggak tahu, tetapi dengan iman ya. Nah itu ya, dengan Kita beli iman. semua, puji Tuhan. Beranilah mulai usaha baru, itu kunci yang kelima. Dan memanfaatkan peluang. Hari ini yang mau usaha baru, jalan aja ya. Nanti Tuhan yang kasih modal. Pasti Amin. berhasil. Amin. Ada orang-orang yang akan membeli apa itu hasil karyamu. Amin. Amin. Kemudian yang keenam, ikuti prinsip-prinsip bisnis yang diajarkan Alkitab ya. Jangan keluar dari Alkitab. Artinya apa? Hidup tenang dan belajar mengelola bisnismu sendiri. Yang ketujuh, mentaati aturan-aturan pokok. Tentunya aturan ini adalah apabila kamu tidak senang kalau diperbuat sesuatu oleh orang, ya jangan berbuat sesuatu itu untuk orang lain gitu ya. Artinya apa? Apa yang kau kehendaki orang lain perbuat padamu, perbuat lebih dulu gitu ya. Yang kedelapan yaitu cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka engkau akan mendapatkan bonus-bonus dari pekerjaanmu itu. Nah, yang kesembilan ini memberi kepada orang lain yang hari ini kita terangkan. Besok itu kunci ke-10 ya. Muliakan Tuhan dengan harta dan persepuluhanmu. Ini banyak kontroversi tentang persepuluhan ya. Besok kita bahas. Oke. Selamat pagi Pak Freddy, Bu Lili, Pak Walden, Bu Tiar, Yosinta, Pak Yusak. Ayo kita berdoa menutup renungan hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini Engkau ajarkan kepada kami untuk kami bisa memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau Engkau jadikan kami saluran berkat, sehingga kami bisa menyalurkan berkat-berkat yang Kau berikan pada kami untuk orang-orang yang membutuhkannya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami jangan Kau jadikan saluran berkat, pasti Engkau terlebih dahulu memberkati kami luar biasa, sehingga kami bisa membagikan berkat-berkat yang Kau berikan pada kami itu kepada sesama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji syukur hanya bagimu. Amin, amin, amin. Bapak, kami berdoa untuk seluruh peserta renungan ini, untuk yang belum kami sebut tadi, Pak Itek pun, untuk Steve dan Dave dan Bu Debi, untuk Pak Freddy, Nora, dan juga Sydney. Tuhan, kami tidak tahu semua rekan-rekan kami ini punya kesulitan apa. Tetapi kami percaya ketika mereka setiap hari, setiap pagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan Tuhan mendengarkan siaran ini, Tuhan, kami percaya Engkau buka jalan untuk setiap kesulitan dalam kehidupan mereka. Baik itu tentang kesehatan, baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang permasalahan rumah tangga. Kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan sudah menyelidiki dasar hati. Tuhan sudah menyediakan semua yang kami perlukan. Terima kasih. Kami belajar memberi pada sesi ini hari ini. Dan biarlah hati kami memberi dengan sukacita pada tempat-tempat yang tepat yang Tuhan suruhkan kami untuk menabur di sana. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom Bu Reni, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini. God bless you all. See you tomorrow guys.